Mari dimatikan.
jolo au do Jehova debatam nina debatata dan jadi marakup au bahenonmu debatam dia do lapatani i ondo ikon umbia rohata jala humolo jala upos nida debata asa nida nasana adong indo sahatna atau rapangido gobo mahita tu Tuhan debata ale Tuhan debata saya pargogur mahami pangulahon na hamba kuatiku amin. Asa tarupo karapol si tutu rohanami manjauho asa patun tigor jala daulat hamiman pangalahu bayan hasanapon di guarmu nabariai.
Amen. Tabege mahata baga-baga taringon tu hasesaani dosa. Molotong adong manang ise nama dosa, adong do pangondiata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus nati gorohai. Jala ibana do pardengganan taringon tu dosata, alai dada holang taringon tu dosata, dohot do taringon tu dosa ni saluhu portibion. Hasama ponna bidebata na dibijam. Amin. Manjadi harajaon mali-mali mahamu diau, jala bangso na badia, ima akahatasi dohononmu tuhalak Israel. Ido sahatna, martua doakana tumangihon hatani dibata, jalana upeyaksa. Amin. Jauh
tidak pun mahapor seotai, songon laki tidak pun idongata sahapor seoni sandok portibion rap mahita mando. Aku kosera di debata Jehovah, ido ama padogona sohan tudosan, natu umpalangi dohotano. Aku kosera di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, di mana diupuhan isi Maria, naga begabilan siang kami berbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata, natu mau naberit di pangumuman isilatus, nama detar pacar do ibadah di hal binar silam, natu batu bantuan tolu dulitano, namulah memulu di adi paduluhon, nama naik ke surgo, pabundur ke siapa diri bata Jehovah, amanai paduguna soha dosani, isi pa ibadah pai mamulak sobor utanaon, mamuhumi halang nama guru dohon nama te. Aku persea itu di perbadia, jalan dong sada mulia nabadia, mulia hapempati halang istan akan nabadia, dohon dihasesaan di dosa, dohon dihatai namando, mulang mamulu dosobot dan ini halang namate, dohon dihamuluan masora sudah. Amin. Kor amal reformasi.
Horas, selamat hari Minggu ma di tasawufna. Kita akan membacakan dikting untuk minggu ini. Nomor 1, nama minggu Waludum Trinitatis. Topik panumpak ni debata di Apka Napinilitna. Nomor 4, persembahan. Hari ini Minggu 26 Juli 2026, di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop ke depan altar. 1 amplop untuk kuliah, pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop khusus untuk mendukung dana program dan anggaran 2026. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan sukacita. Nomor 5, berita pernikahan warta 1 dan 2. Akan menerima pemberkatan pernikahan Saudara Gilbert Boni Siagian, anak dari Bapak Basarudin Siagian dan Ibu Tinormi Boru Sejabat, Jemaat HKBP Seiputi Resort Medan 3 Seiputi, dengan tunangannya Saudari Jennifer Teresa Boru Hutapea, putri dari Bapak Bona Hutapea dan Ibu Leni Boru Silalahi, Jemaat HKBP Bandung Reformanda, Resort Bandung Tengah, Sektor Mabanser Tim. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 di HKBP Seiputi Resort Medan 3 Seiputi. 6. Kemah keluarga pada hari Sabtu Minggu 1 dan 2 Agustus 2026 bertempat di Hotel YSK Lembang akan dilaksanakan kegiatan kemah keluarga. Seluruh peserta diharapkan berkumpul dan berangkat dari gereja pukul 8 WIB. Bagi keluarga atau jemaat yang sudah mendaftarkan diri, sangat diharapkan mengikuti acara tersebut. Marilah kita akan menyaksikan video kemah keluarga. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Seluruh Mama Gina dan seluruh jemaat yang terkasih, mari kita ikuti kemah keluarga dengan penuh sukacita dan kita baru mungkin mendengarkan keluarga kita seperti firman Tuhan yang mengatakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kami dan seisi rumah beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kiranya melalui acara tersebut penerapan pengajaran iman di tengah keluarga dapat terwujud dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nomor 7, pameran buku rohani BPK Gunung Mulia Jakarta pada hari ini Minggu 26 Juli 2026 pukul 7 sampai pukul 13 WIB bertempat di halaman gereja. BPK Gunung Mulia akan melaksanakan gelar pameran buku rohani Kristen. Bagi jemaat yang memerlukan buku-buku rohani, dapat membelinya pada pameran buku tersebut. Nomor 8, Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 4 Oktober 2026, pada ibadah pukul 10 WIB, gereja akan melaksanakan Sakramen Baptisan Kudus. Bagi jemaat yang ingin membaptis anaknya, dapat mendaftar ke sekretariat gereja pada jam kerja
dengan membawa surat pengantar atau form pendaftaran dari Sintua Sektor, fotokopi kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta pernikahan. Nomor 10, berita Dewan Koinonia. A. Seksi sekolah minggu dan seksi remaja ibadah Minggu 2 Agustus 2026 sehubungan dengan kegiatan kemah keluarga di Lembang, maka ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja tanggal 2 Agustus 2026 di HKBP Bandung Reformanda akan bergabung dengan ibadah umum pukul 7.30 WIB bagi orang tua yang membawa anak sekolah minggu dan anak remaja dapat beribadah bersama dalam ibadah umum pukul 7.30 WIB. B. Seksi Naposo Bulung, Bazar Makanan NHKBP Bandung Reformanda, Sektor Dago. Pada hari ini, Minggu 26 Juli 2026, NHKBP Bandung Reformanda Sektor Dago akan melaksanakan Bazar Makanan. Jemaat diharapkan mendukung kegiatan tersebut. C. Seksi Perempuan PHD Inahana. Pada hari Rabu 29 Juli 2026, pukul 10 WIB, PHD Inahana akan dilaksanakan di rumah keluarga Sintua WRH Sidaputar, Borumani, alamat Gria Winaya Blok A 14 nomor 12, Jalan Cinangka Ujung Berung. Berangkat bersama dari gereja Jalan Sumedang nomor 2 pukul 9 WIB. Seluruh anggota Pemuan Inahana diundang untuk mengikuti acara tersebut. 11. Berita Dewan Marturia. Poin B. Seksi Zending ibadah 2 bulanan. Pada hari Senin 10 Agustus 2026 masuk pukul 18.30 bertempat di gereja akan dilaksanakan ibadah 2 bulanan untuk bulan Agustus. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti ibadah tersebut. Nomor 12, berita Dewan Diakonia, seksi kesehatan pemeriksaan rutin kesehatan setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.45 WIB dan 11.30 sampai 12.30 WIB di ruang kesehatan. Tim medis seksi kesehatan akan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin berupa cek tekanan darah. Bagi jemaat yang hendak memeriksakan tekanan darah dapat datang ke ruang kesehatan pada jam yang telah ditentukan di atas. Selanjutnya, nomor 16. Statistik kehadiran jemaat dalam hari Minggu 19 Juli 2026 untuk pukul 7.30 214 jemaat, pukul 10 102 jemaat, 16.30 31 jemaat. Untuk ibadah sekolah minggu 75 orang, ibadah remaja 42 orang, presentasi kehadiran 47%. Kami mengucapkan terima kasih untuk sumbangan bunga altar Gereja HKBP Bandung Reformanda kepada keluarga P. Duta PA Borusilarahi. Ucapan selamat ulang tahun untuk tanggal 20 sampai 26 Juli 2026 ini tercatat ada 20 jemaat anggota jemaat kita yang berulang tahun. Mungkin Amang Inang atau Naposo ada yang hadir berulang tahun pada kebaktian hari ini. Mohon diundang untuk bangkit berdiri. Apakah ada? Mungkin sudah berkebaktian atau nanti sore ya. Parhalado dan jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 20 sampai 26 Juli 2026. Firman Tuhan yang berulang tahun tertulis Sianpoda Tolu ayat 5 1 ono. Marakosan tu Jehovah mahosian nasaroham. Jala unang marpangu sandean ho tu pak pikiranmu sendiri. Saibana mata dari nasa dalanmu, asa ibana patigor akka dalanmu. Selamat ulang tahun sekali lagi. Yang terakhir berita keuangan. Untuk penerimaan jumlah total ada 22.363.282 rupiah ditambah 50 ringgit Malaysia. Untuk kuliah 12.345.908. Untuk sentralisasi
8.140.739. Untuk pembangunan 876.634 rupiah dan lain-lain 1 juta rupiah. Demikianlah ting-ting untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Hari ini mantap. Damini dibata nasumurung siang saluhut naroha imana mangaramo hati-hati luhut pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tadi. Amin. Oras mani kita saluna amanginang hata di dibata nagari janita di pasaran tasadarion tersurat Mei di Rom itu ayat 26 1 ayat 20 di bahasa Indonesia Roma 8 ayat 26 sampai ayat 30. Ujah hama kita seorang marinok alai nang tondigi diurupi dohita ihagaliote ailang tawoto manang ahan natama sinangiloota gali ihot di ido hita marhite hata na hinoihon na sotakas hinatahon alai diboto sitadarohaido na kinarohaw nito di ay marguru tulo mo ni rohani debatado pangotihon na yaka nabagi alai taboto do saluhut na do manupak tunaringgan yaka nama kolong ni rohani debata aka na sinuna siyan tahinahian ay aka na tinadanahian
ido ditodo asa gabe tudos nasida tu pangalahu ni anak naik asa imana na parjodo tubuh sian corok anggina jala akan nau tilodona ido bijo jalan najinona ido ibitore jala akan nau pinitoranna ido di pasangan isima sahana tobi piningguta panupak di dewata yang kana pinilina karya Allah bagi orang atau umat yang dipilihnya. Amangan tarikot tu pemilih di dewata pemilihan Allah ini menjadi hal yang sangat istimewa tentu bagi bangsa atau orang yang dipilih Tuhan. Bayangkan kalau kita dipilih dari sekian banyak, atau kalau kita sedang bertanding dan kita yang dipilih untuk menjadi pemenang, tentu hal yang begitu menggembirakan ada di hati ini. Kita akan selalu bersyukur moliate kamu nang, moliate dari kita, moliate. Jadi ada rasa suka dan rasa senang yang begitu besar terhadap orang atau bangsa yang dipilih Tuhan. Israel sudah terlebih dahulu merasakannya. Israel dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemanggil bangsa-bangsa lain. Dan kemudian kita juga merasakan bahwa kita dipilih Tuhan melalui Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Alayamang lagi kumulak mahita tari waktu pamilito di debatawon, ada satu hal yang harus kita antisipasi tentang kegembiraan sebagai orang yang dipilih. Kalau Israel dulu begitu gembiranya dia dipilih oleh Tuhan, justru itu membuat dia lupa untuk mengoreksi diri, sehingga dia terlalu banyak memberitakan tentang sukacitanya sebagai orang yang dipilih. Ibawa nasida hamil bangsa Nabi pilih di debata. Kami adalah bangsa yang luar biasa yang diberkati Tuhan. Kami adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Kami adalah bangsa terbaik yang diberkati Tuhan. Tidak ada bangsa lain yang dicintai Tuhan selain kami. Iba terus dihangun bangsa Israel sehingga dia menjadi anti kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa Samaria bahkan dia kucilkan. Dia jijik atau tidak mau duduk dan bertemu dengan bangsa lain. Dia mengutuki bahkan sampai memusuhi bangsa lain. Karena begitu puncaknya kegembiraannya yang begitu besar terhadap pemilihan Tuhan di dalam dirinya. Sehingga ketika kegembiraan itu melampaui batas, maka yang terjadi adalah dia lupa untuk melihat bahwa siapa dirinya. Dia lupa di tengah-tengah kegembiraannya, dia lupa mengkoreksi apa dan bagaimana dia hidup. Sehingga dosa-dosa yang dia lakukan tidak dia lihat, tetapi yang selalu dia bangga-banggakan, aku dipilih Tuhan, aku dipilih Tuhan. Tapi tanpa sadar dia menghidupi kehidupan yang tidak menunjukkan hidup yang dipilih Tuhan. Dan itu juga bisa terjadi pada masa kita hari ini. Begitu bangganya kita dengan kekristenan, begitu bangganya kita dengan Yesus Kristus yang melepaskan kita dari dosa, begitu hebatnya kegembiraan kita karena Yesus Kristus menjadi kekekalan kepada kita, sampai kita lupa mengoreksi diri kita. Apakah saya sudah menunjukkan hidup sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan? Amanginang puasa tusi bahas karena memang akhir-akhir ini kehidupan kita memang harus menuntut lebih banyak mengoreksi diri dan melihat apakah diri kita sudah sesuai dengan kehidupan yang dipilih oleh Tuhan. Stop untuk
menyampaikan kegembiraan atau kekhususan hidup kita sebagai orang yang dimenangkan oleh Kristus. Berhenti sejenak untuk mengabar-abarkan itu kepada orang lain. Tetapi mari kita pakai momen ini dulu untuk lebih banyak melihat kehidupan diri kita dengan jujur. Sudah seperti apa kita hidup sebagai orang yang dipilih Tuhan. Kuasa untuk sama dia mengingat karena mungkin yang kada tua-tua nanti 50 tahun, 30 tahun yang lalu, begitu banyak hal yang bisa membanggakan dari kita orang Kristen dan orang Batak. Begitu banyak hal yang ketika orang lain tahu kita orang Batak, kita begitu senang, begitu percaya diri, karena memang banyak hal-hal positif yang dilihat orang dari orang Batak dan yang dilihat orang lain dari orang Kristen. Kalau orang lain tahu bahwa itu orang Kristen, dia langsung kasih hormat itu. Dia langsung jaga sikap, dia langsung batasi hal-hal yang tidak baik karena itu orang Kristen itu susah itu digoda. Orang Kristen itu orang yang hebat-hebat itu punya karakter itu. Orang Kristen itu orang-orang sungguh orang bertuhan itu. Orang-orang Batak itu punya etika yang luar biasa itu. Orang-orang Batak itu punya moral yang kuat itu. Itu ada 50 atau 30 tahun yang lalu. Tetapi kalau kita melihat hari ini, apakah kebanggaan kita sebagai orang Kristen, apakah kebanggaan kita sebagai orang Batak masih melekat sampai hari ini? Saya rasa kita harus jujur bahwa justru sekarang kembali begitu banyak hal yang membuat kita malu, bahkan membuat kita seakan-akan tidak berani lagi mengungkapkan identitas kekristenan kita atau identitas kesukuan kita, karena banyaknya hal-hal yang memalukan yang sudah terlihat dengan terang benderang di kehidupan hari ini tentang kekristenan dan tentang identitas kita sebagai orang Batak. Pasti kita semua mengikuti. Saya juga hari ini mau sedikit lebih membahas hal-hal yang terjadi, bahkan hal-hal yang terlihat tabu atau tidak enak untuk dibicarakan. Saya akan bicarakan dari minggu hari ini tentang bagaimana hal-hal yang di luar nalar kita terjadi hari-hari ini. Kita lihat berita, ada seorang ibu membunuh 2 orang anaknya, lalu itu bunuh diri. Sebagai seorang ibu, tentu itu tidak mungkin dilakukan, tetapi faktanya itu dilakukan. Ada seorang ibu membawa anak SD ke rumahnya, laki-laki anak SD, lalu dia serahkan kepada suaminya untuk disodomi. Itu hal yang tidak mungkin sebenarnya di luar nalar terjadi, tetapi faktanya itu terjadi. Ada seorang bapak yang istrinya bekerja ke luar daerah, merusak putrinya yang masih kecil, sekitar umur 7 tahun dan umur 5 tahun, putri kandungnya, dan bahkan dia izinkan juga dirusak oleh temannya. Banyak hal-hal yang terkesan tabu untuk dibicarakan, tetapi kita harus lihat itu fakta yang terjadi hari ini, dan itu tidak terjadi kepada orang-orang di luar Kristen dan Batak, tetapi itu sudah sangat terjadi banyak di diri kita yang mengaku Kristen dan berasal dari suku Batak. Lihatlah betapa runtuhnya kecintaan yang selama ini kita gambarkan atau kita tunjukkan ketika kita mengetahui ada hal-hal yang demikian terjadi. Tentu kalau ini terjadi hanya kepada 1-2 orang sekali dalam 5 tahun dan lain sebagainya, mungkin ini bisa menjadi hal yang
khusus atau tidak terlalu dipikirkan. Tetapi hampir setiap hari ada berita-berita begini, dan entah kenapa hari ini orang Batak begitu banyak terseret ke dalam kasus-kasus yang demikian. Banyak, tidak hanya satu dua orang, sehingga ini perlu untuk dibicarakan, sehingga ini perlu untuk disampaikan. Artinya Manginan, seperti yang saya katakan tadi, mari sejenak kita berhenti dengan kebanggaan kekristenan kita, berhenti dengan kebanggaan budaya kita. Hari ini mari kita jauh melihat lebih dalam bagaimana dan apa sebenarnya yang telah terjadi. Mengapa bisa kejahatan-kejahatan yang demikian beratnya, besarnya terjadi di orang-orang yang mengaku dipilih oleh Tuhan. Tentu kita lihat perbedaan bagaimana. Kalau zaman dulu hal yang dari luar punya batasan untuk masuk ke dalam. Secara kekristenan punya fondasi yang kuat. Di luar dari kekristenan, ajaran-ajaran apapun itu mungkin berusaha masuk, tetapi ruang-ruangnya tidak banyak sehingga tidak terlalu mempengaruhi. Secara budaya pun demikian. Nilai moral dan etika yang dihidupi oleh orang Batak itu dijaga kuat. Budaya-budaya lain itu tidak terlalu bisa masuk karena saking kuatnya dan rapatnya budaya-budaya Batak itu memagari semua orang Batak. Tetapi kita lihat hari ini tidak ada lagi pagar, tidak ada lagi batas, dan itu memang sudah tuntutan zaman hari ini. Zaman kita hari ini memang mau menghancurkan tembok, mau menghancurkan batas sehingga semuanya akan bercampur dan bisa masuk. Kita dengan nilai-nilai kekristenan kita, tetapi lihat begitu kita menggenggam handphone kita, maka semua nilai-nilai ada di sana. Kita orang Batak dengan nilai moral dan etika yang kuat, ketika kita memegang handphone kita, semua nilai-nilai moral dan nilai-nilai etika ada di sana. Tidak hanya nilai-nilai moral dan etika suku kita, semua masuk di sana dan kita nikmati. Kita terima anak-anak kita, diterima kita sebagai orang tua, diterima orang yang lebih tua dari kita. Semua sekarang tidak ada batas dan tidak ada pagar. Semua dihadapkan kepada diri kita untuk kita lihat dan kita nikmati. Amanah, itulah bahayanya zaman sekarang. Sehingga siapapun, kalau kita melihat jijik dengan dosa-dosa yang atau kejadian-kejadian yang saya sebutkan tadi, atau berita-berita yang ada di media massa itu, istri membunuh suami, suami membunuh istri, anak dimatikan, lain segala macam, rusak semua. Ingat, kalau kita jijik hari ini terhadap dosa-dosa dan kenyataan itu, kita pun berpotensi untuk melakukan atau jatuh ke dalam hal yang demikian. Itu keadaan kemanusiaan kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa dirinya tidak jatuh kepada hal-hal yang mengerikan demikian. Percayalah, saya yakin apapun diri kita terhadap bahwa saya orang baik, saya orang benar, saya tidak akan jatuh ke dalam hal-hal yang demikian. Selama kita manusia, potensi untuk terjebak dalam hal-hal yang demikian adalah mungkin. Sehingga hari ini kepada kita harus diberitahukan bahwa kita mungkin bisa jatuh ke dalam hal yang demikian. Kita lihat semua dosa-dosa itu berada di mana? Di semua level. Mulai dari orang yang tinggal di korong-korong, mulai orang yang berpendidikan, bahkan orang yang kita anggap di tempat yang paling mulia, jatuh ke dalam dosa-dosa yang demikian. Tidak usah muluk-muluk, pendeta beberapa bulan ini ada yang dikabarkan juga melakukan dosa-dosa yang demikian. Tidak usah jauh-jauh, orang yang bergelar pendidikan yang luar biasa jatuh ke dalam hal-hal dan dosa-dosa yang di luar nalar.
Jadi semua kita punya potensi untuk jatuh ke sana. Sehingga tugas kita hari ini apa? Firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, kamu tidak bisa benar dan baik dengan dirimu sendiri. Kamu tidak bisa memastikan dengan akal dirimu sendiri bahwa kamu akan tetap berjalan sampai akhir dalam kebenaran dan kebaikan Tuhan. Kamu tidak bisa memastikan dirimu tidak jatuh ke dalam dosa-dosa yang begitu menjijikkan dan menghinakan itu, jika dengan diri kita sendiri. Kalau Nabi Muhammad tadi mengatakan saya buju sahatu buju ningolu, itu keinginan semua manusia, itu tantangan semua manusia, bahwa memang Tuhan menginginkan kita berada dalam kebenaran sampai akhir hidup kita. Tetapi itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang bisa kita lakukan, bisa terjadi di dengan diri kita sendiri. Karena apa? Karena percampuran semua hal itu mempengaruhi diri kita. Kita lihat banyaknya peluang-peluang yang ditawarkan hari ini. Kemudian kita tertipu, kita tidak lagi bijaksana melihat peluang itu. Kita masuk ke dalamnya. Kita tahu ada banyak kesalahan di sana, tetapi kita tetap masuk. Kemudian kita hancur. Banyak sekarang keluarga hancur karena tidak bijaksana melihat peluang yang begitu banyak tanpa batas. Bahkan sampai mengorbankan keluarga, anak dan istri. Tidak peduli mau makan anak dan istri dan segala macam. Satu peluang yang takut hancur dan lain sebagainya. Anak-anak kita harus tahu dan jujur. Anak-anak kita dari SD, SMP, SMA sampai perkuliahan, ini pun sangat berpotensi bakalan menjadi pelaku kejahatan yang membuat kita malu. Kita tidak bisa melihat itu dengan kekuatan dan daya pikir kita sendiri. Kita tidak bisa menjamin anak-anak kita itu betul-betul jauh dari kejahatan dan lain segala macam. Karena pekerjaan dunia saat ini memang sudah luar biasa. Dia bisa membuat jahat manusia tanpa manusia itu sendiri sadari bahwa dia sedang diajak untuk menjadi jahat. Anak-anak kita sudah memegang, dia mengakses semua informasi, dan itu bahaya. Tetapi mau tidak mau memang tuntutan zaman sudah seperti itu hari ini. Dari sinilah kita mau diingatkan bahwa jangan gunakan akal dan pikiran diri kita sendiri. Ada yang kita butuhkan, ada yang kita butuhkan, supaya keganasan hari ini tidak menghancurkan kita dan membuat kita malu. Ada yang kita butuhkan. Tapi apa yang kita butuhkan? Kalau dari kita akan mengatakan, nah ini aku membutuhkan ini, aku membutuhkan ini, aku membutuhkan ini, aku membutuhkan uang supaya anak-anakku seperti ini. Aku membutuhkan relasi supaya aku bisa seperti ini. Tetapi hari ini Paulus mengatakan kita itu berada dalam posisi terkadang kita tidak tahu apa yang kita butuhkan. Itu Paulus bilang di ayat 26. Kita ini bisa tidak tahu apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu menurut kita apa yang kita butuhkan, mungkin kita punya jawabannya. Tetapi Paulus katakan itu belum tentu yang paling kamu butuhkan. Kita lemah dalam melihat apa kebutuhan kita. Agak menyentuhkan bahasa di Paulus. Tetapi Paulus mengatakan bahwa manusia itu lemah untuk memastikan perjalanan hidupnya aman dan baik. Manusia itu tidak punya kemampuan. Bahkan manusia itu sendiri terkadang tidak tahu apa yang dia butuhkan. Sehingga hari ini Paulus mengatakan ada peran lain yang harus kita terima pekerjaannya di dalam hidup kita. Jangan hanya pekerjaan akal dan pikiran kita yang kita
kedepankan untuk memastikan perjalanan hidup dan keluarga kita berada dalam kebaikan, jangan. Tetapi ada satu yang juga berperan dan bekerja untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita itu. Kalau kita tidak tahu apa yang kita butuhkan, ada roh Allah yang senantiasa meminta kepada Tuhan tentang apa yang kita butuhkan. Jadi, Arun Muhammad berpikir mata bantu dari bagasan kita yang memanggil kita selalu, yang memberikan permintaan kepada Tuhan terhadap apa yang kita butuhkan. Jadi mau belum tahu memang yang paling kita butuhkan bukan hal-hal yang terlihat, tetapi adalah hal-hal yang justru tidak terlihat. Kalau kita bilang materi, kalau kita bilang sesuatu bentuk dan lain segala macam yang kita butuhkan, tetapi roh yang tidak terlihat ini saya pasti meyakinkan dia meminta kepada Tuhan hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Kekuatan, kebijaksanaan, hasabaru, hal yang terlihat. Doa karena asli hidup nabari perlu asal nang mereu kita sebagai dosa na sona kurang lagi. Yang paling penting itu adalah hal yang tidak terjadi, dan itu dimintakan oleh Allah kepada kita. Tidak uang, walaupun uang itu betul-betul berarti, tetapi bukan itu yang paling kita butuhkan. Tidak hal-hal yang terlihat, tetapi kita ini butuh hari ini kesabaran. Kita butuh hari ini kebijaksanaan. Kita butuh hari ini kerendahan hati. Kita butuh hari ini hati yang mau mengasihi dan lain segala macam. Itu semua dimintakan oleh Roh supaya ada dalam diri kita. Ala pangiduan itu anak boy berpikir kurang sebelum dia melakukan atau ketika dia digoda untuk jatuh ke dalam dosa. Untuk itu, amanah lihatlah bahwa tidak ada pikiran kita ternyata yang meminta kepada Tuhan, tetapi Roh Tuhan pun memintakan banyak hal kepada kita. Sehingga kita harus mau dengan rendah hati melihat bagaimana Roh Tuhan itu, merasakan bagaimana Roh Tuhan itu menghadirkan banyak kebaikan di dalam diri kita, dan mau menghidupi di tengah-tengah beratnya serangan dan tekanan hal ini yang mau membuat kita jatuh ke dalam dosa. Semua itu nama saya bagasan kitab Roma Sonari. Kitab Roma ini juga orang-orang Kristen pada saat itu baru bisa kembali ke kota Roma setelah mereka lama tidak bisa tinggal di Roma. Akhirnya mereka diizinkan kembali masuk ke Roma. Paulus mengingatkan, kamu tinggal di tempat yang begitu banyak godaan. Kamu akan melihat hal-hal yang dilakukan orang lain begitu keji dan begitu memalukan. Tetapi satu hal, kamu jangan sampai melakukan hal-hal yang demikian, kata Paulus. Jangan sampai terikut-ikut, jangan sampai tercampur bau, tetapi kamu harus ingat bahwa kamu adalah orang-orang yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk, kalau episode kita tadi mengatakan, untuk menjadi bangsa yang imamat dan berjaya. Kalau hari ini Roma Paulus mengatakan kita dipersiapkan untuk menjadi serupa dengan anak tunggalnya. Jadi Tuhan sedang memberikan karya yang begitu besar kepada kita, yaitu kita ingin diserupakan dengan anaknya Yesus Kristus. Kita ingin dibawa bersama, memiliki hak bersama seperti hak Yesus Kristus yaitu kekekalan. Demikian juga kita dipersiapkan untuk kekekalan. Jadi mana dia memang hama olon, mana dia tekanan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Satu hal yang harus kita ketahui, saya orang yang dipilih Tuhan. Tuhan dan Roh atau Roh sedang bekerja bagi saya untuk melindungi saya supaya tidak berdosa, untuk menguatkan saya supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Nah,
Itulah pekerjaan Roh di dalam kehidupan kita. Saya untuk diperbaiki kita, asa unak kita pada bagasan dosa. Saya tahu kita tidak bisa tidak jatuh ke dalam dosa. Kita pasti akan jatuh ke dalam dosa. Hanya saja panggilan-panggilan Roh itu jangan sampai kita abaikan. Jangan sampai membuat kita nyaman dalam dosa-dosa kita. Jangan sampai membuat kita menjadi serupa dengan hal-hal yang memalukan yang kita ucapkan atau yang kita sebutkan tadi. Untuk itu, amanilah, ketahuilah, hari ini zaman begitu jahat, waspada, jangan terlalu percaya diri dengan dirimu sendiri, dan jangan terlalu yakin dengan kekuatanmu sendiri. Kamu tidak mungkin bisa lepas dari zaman yang begitu luar biasa itu dengan kekuatan sendiri. Tetapi hari ini Tuhan mau mengatakan, aku sudah memilih, Rohku ada bersama-sama denganmu. Maka jalanilah kehidupan ini dengan tuntunan dari Roh Allah tersebut. Apapun tekanan, apapun kesulitan, kita pasti akan dimampukan oleh Roh Allah tersebut. Jaga diri kita sebagai orang-orang pilihan Allah, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Mulia tema Tuhan di mata Jehovah, di persoalan nami saudariyondo di hadap nanau sa Tuhan. Tuhan tutumei budak nanai sedupan nami di bagasan perjalanan di guru nami garupa sada-sada. Budak angkatan tangan duhuk budaan nabui mampai kami olan siapa. Bui mampai kami pada butuh bagasan dosa, bahkan dosa nari hadiyoko. Alani Tuhan dewa Jehovah, uboto kami udah keterbatasan nami, ub hagaliun nami, posrohan Tuhan, manupak doho di perjalanan di guru nami makide to dini, disungguhi otok tong rohanan, asa manang dia Tuhan, akan naik menaik kami daus siapko. Ada tok-tok utang yang kami panggoran itu ini. Asa situ Tuhan, pada kami diri kami, sia nak kabulawan, nabui mampai rumah hari yon nami, sohon alam na pinilihmu magiti anak Tuhan Yesus Kristus. Atau Tuhan lewat Jehovah saya ajari kami, saya kami diganti ingat. Asa situ Tuhan olah tuho kupar sehingga tukok kami diri kami. Doh keluar kanan inamadalani para perbuatan ini. Tuhan di bagasan sadariyoke, udang akan narikot di bagasan mulunan, itong-atongan di keluarga, nang bisa tunduk na Tuhan. Lumubi, pingot kami Tuhan, tiyak karungan namin na marsay. Tupahin man na sila sa lulong na Tuhan, markili habaluman na siya po. Sa situtu buy marlas birohaan, buy marlas birohaan keluarga, marnida si birohani markide hamalumon na pinasahan nila. So kung ninang Tuhan di mata Jehovah, malutung jupang nuwain siyakan na di bagasan hamaw manang parukilon, mungkin alani ekonomi, o sohanan Tuhan di mata Jehovah, mangasi mamulia kasudin daun nadingkan nang batu pahami mati kira dua tangan marpartui masa dulu Tuhan asabui Tuhan tubun sami akka hamaulon di ekonomi bui tuk angka narikot di tonga-tonga di keluarga nami. Tuhan lewat Jehovah sohoninan dia kapat kirimon nami na asik diganung sihon dia ke keluarga diganuncio diangka ruas dia diangka dianakon soni nang disingon diangka na dua-dua diokap diangka dianakon Tuhan lewat Jehovah koma namanya jalan
oma Tuhan napasau ton sio miroha saluruh luas di dunia ini. Asagada las kiroha nabi lau bagusi masa napo warno nabari. Tuhan oragan dobean kanari koti bagasan gurunan. Saluruh nego masa kami matuho. Oma nama lupa nadingkan dauni digarung guru nabi. Udah tutup Tuhan. Sibata dan kuat kami dia nadai sebagai dona. Alebos sohanan Tuhan, bangi dulu ganuntuk di nabi itu. Aladi Tuhan, puja kami masih dewa umat hiti bagi Tuhan itu di nabi. Asas itu, boy doa tinggal jalan kumpul Tuhan menirohan. Kami menjalani turunan. Tuhan di mata Jehovah di kudiam pihak lebih reforman. Disudia kapat kubasiona. Tok-tok Tuhan di mata Jehovah mana marundia. Dumubi di partikian dan jonokon di kemah keluarga. Itu baik Tuhan mana bego nakka puhal naung di puhal nadingkan bisa luput akal keluarga. Boy akal keluarga lamar si hakolongan. Boy akal keluarga lamar tuduh hapor siap Tuhan. Alani Tuhan di mata Jehovah. Oma na batuluson undau kemah keluarga ini. Dari las miroha jalan masuk-masuk satu tuas kemudian nama berotisan. Semua ini kita debat dari tuas lihat kan kategori yang pulau di tengah-tengah di kuliah mon, oh mau pasal kami Tuhan, oh mana kandungan nami di Mamarsau, di Garut, pertemuan di kuliah maka di reforman. Jadi jadi satu ini Tuhan, mudah Tuhan kedusanan, mudah kehajahan naung sana kebaikan. Tuhan debat Jehovah, asih baru satu masa ini. Saya sama dosanan, cara tok-tok patu rumah ini asal yang berdaya musuh kami Tuhan kedusa nah melakukan. Mati dia anak Tuhan Yesus Kristus upasar kami mah dan yang nanyon. Amin. Nama kita berjita salutna kepada lima pilihannya. Mari dimaikan. Amin.
gija por haruan di salubusi leon-leon naringkan doon nasa udimasa na maulitus. Upasatari masiyan na nileong mituami pilihan namin ito. Sejado may gari uap na husus di julong. Pasu-pasu may jalan ramoti. Asa uparasya kami pilihan noon. Bati pulo na rajamu di tonga-tonga di Buliam doho di Portigion. Buhari marohanani marhite-hite todi. Asalam tadahani godang nisi leon-leon gitu hami. Asalam gir-gir hami mandok moliade tuho. Mari hite-hite Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saya sahu malumu di ruham di bonotongaon sokon na di banua gijang lehum matuhami sadarion hamuluan siapari. Saya sama dosa nami sokon panasa nami di dosa di dongan namar dosa Tuhan. Unang kami tuntun Tuhan unjunan. Padua mahami sian pangalo. Di pasu-pasu jalan iramoti Tuhan Dewa Tama ho. Di sodakon Tuhan Dewa Tama ho hina tuho jala asima rohana mina ho. Di dopakon Tuhan Dewa Tama ho hina tuho jala di pasau ho madamena tuton dim. Oras malita sa